حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dan tidur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa mendekatkan sholat tahajud. Sampai dengan pagi ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Bapak sekalian, pagi ini kita sudah memasuki pekan ketiga dari bulan Dzulqa'dah. Yang patut kita ketahui bersama adalah bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 disebutkan bahwa salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulqa'dah. Bapak sekalian, mari kita sejenak berpikir. Rembulan berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriah. Bumi berputar mengelilingi matahari, memunculkan kalender Miladiah. Jika bumi berputar, matahari pun berjalan. Matahari itu tidak diam. Rembulan berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriah. Bumi berputar mengelilingi matahari, memunculkan kalender Miladiah. Sama-sama 12 bulan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih bulan kalender Hijriah untuk menetapkan syariat-syariatnya. Oleh karena itu nanti ada 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atul Hurum. Hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Arba'atul Hurum itu 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah. Pagi ini kita ada pada bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah, Muharram, salah satu mutawaliyah, Warrajab, dan bulan Rajab. Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan tentang hal yang utama. Apa yang harus kita ketahui di bulan Dzulqa'dah sekaligus Dzulhijjah. Karena bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan, maka sesungguhnya umat Islam harus peka.
harus menyambut bulan yang dimuliakan itu dengan banyak-banyak beramal soleh. Lalu sekalian, sudah tidak saatnya orang Islam itu tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seyogyanya kita umat Islam, apalagi kita yang sudah berumur senja, hidupkan syariat Islam di bulan dan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, berikutnya apa yang harus kita lakukan pada saat bulan Dzulhijjah itu datang? Kita bahas dulu tentang binatang kurban. Sebab jika kita telah menyebut bulan Dzulhijjah, maka paradigma kita berpikir senantiasa mengingat-ingat satu, adanya syariat kurban. Kedua adalah syariat adanya puasa-puasa sunnah, ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, ada pula penyembelihan kurban. Sekarang kita bicarakan tentang binatang kurban. Bapak sekalian, syariat kurban yang pertama kali membawa adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya bermodalkan mimpi yang benar. Ternyata Ibrahim alaihissalam merespon mimpi itu dengan bersungguh-sungguh melaksanakan informasi mimpi. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya sesuai dengan apa yang ia mimpikan. Takdir Allah berkata lain. Yang disembelih bukanlah Ismail, tetapi Al-Kibas. Alif, Lam, Kaf, Ba, Shin. Al-Kibas. Orang Jawa tidak bisa ngomong Al-Kibas. Huruf K, Tego, vokalnya G. Akhirnya berbunyi Gibas. Di Al-Kibas. Berpuluh-puluh nabi berikutnya, berpuluh-puluh rasul datang kemudian, semuanya berkorban. Al-Kibas. Hingga datanglah Rasulullah Muhammad SAW tetap menggunakan Al-Kibas sebagai hewan yang dikorbankan. Allah Subhanahu wa taala membuat kebijakan lebih dari itu. Ternyata yang disembelih tidak hanya Al-Kibas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu adalah hewan ternak berkaki 4. Menurut pemahaman orang-orang Arab, tempat ayat ini turun. Kami ulangi lagi, bahimatul an'am adalah binatang ternak berkaki 4. Menurut pemahaman orang-orang Arab, tempat ayat ini turun. Bahimatul an'am ada 3. Ada unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada unta yang mempunyai punuk. Orang Jawa mengatakan punuk 1, ada yang punuk 2. Silakan dipilih. Inilah manhaj takhyir, memilih. Pertama. Yang kedua, sapi. Dengan berbagai macam jenis varian sapi. Ada sapi Bali, ada sapi Jawa, ada sapi Madura. Termasuk kerbau. Kata jenis lain daripada sapi. Makanya tidak heran jika orang-orang Jawa Timur berkurban sapi. Tapi orang Kudus
berkorban kerbau. Sah. Sebab kerbau itu merupakan salah satu jenis bahimatil an'am. Yang ketiga adalah kambing atau al-kibas. Keluasan daripada hukum Allah. Walaupun Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang disebut adalah al-kibas. Tetapi Al-Quran menyebutkan bahimatil an'am. Boleh pilih dari 3 macam bahimatil an'am. Hewan ternak berkaki 4. Bahimatul an'am sebagai binatang ternak berkaki 4 jangan dipahami seperti orang Indonesia memahami. Sebab di Indonesia kelinci pun binatang ternak juga berkaki 4. Tapi kelinci tidak termasuk bahimatul an'am. Sebagaimana orang Arab memahami bahimatul an'am hanya ada 3. Jadi jangan kemudian tidak mampu membeli kerbau, tidak mampu beli sapi, tidak mampu beli kambing, kurban kelinci. Itu tidak masuk. Ya. Sebab kelinci itu bukan termasuk bahimatil an'am. Walaupun sama-sama binatang ternak berkaki 4. Tapi tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang Arab. Tempat ayat ini turun yang menyebutkan bahimatil an'am. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-34 itu menyebutkan, dan setiap umat telah kami syariatkan ibadah kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Disinilah perbedaan antara binatang kurban dengan binatang ternak yang disembelih di tempat-tempat rumah penyembelihan kurban. Kalau di Surabaya setiap hari ada di Pegirian, tiap hari ada sapi disembelih, tiap hari ada domba atau kambing yang disembelih. Tapi beda dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah tentang kurban di Idul Adha dan hari tasrik. Menyebut nama Allah. Si tukang jagal bisa saja konsentrasi dengan binatang ternak yang akan disembelih. Dan semua orang yang hadir di situ harus menyebut, mengiringi penyembelihan kurban dengan menyebut asma Allah. Takbir, tahmid, tahlil, mengiringi hewan ternak yang dijadikan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, kami hanya pesan, sekiranya yang di Masjid Al-Falah ini ada jamaah yang kemudian jadi panitia pelaksanaan penyembelihan kurban, dan bagi bapak-bapak yang sudah mampu untuk membeli binatang ternak, kami ingatkan, jangan bangga-banggahan tentang besarnya hewan kurban. Jika dengan besarnya hewan kurban itu justru merepotkan kita. Realita di lapangan bahwa setiap ada penyembelihan kurban yang menyembelih tidak profesional. Terjadi kasus. Ada sebuah masjid di Surabaya ini. Panitianya membeli hewan ternak sangat besar. Tidak tahu itu berapa ton sapi, seekor sapi. Beli di Pasuruan, dibawalah ke Surabaya. Naik truk. Pada saat hewan ternak tiba di Surabaya, repotan pada saat menurunkan binatang ternak dari truk. Maaf, coro Surabayaan. Yang namanya sapi ada di truk itu, Pak, ngeleset. Beratnya, besarnya badan menjadikan binatang itu tidak kuat lama-lama berdiri, ngeleset.
Bagaimana cara menjadikan binatang itu berdiri? Jangan dipukul, Pak. Sapi itu kalau dipukul ngamuk, sama dengan manusia. Maka ada cara untuk sapi itu bisa berdiri. Ekornya ditarik, digigit, yang namanya ekor pasti akan berdiri, yang namanya sapi. Setelah berdiri, kita harus meninggalkan tempat itu. Oh, cocok diselentik nantinya. Pada saat menurunkan, Pak, ini menjadi kasus. Besarnya badan dan beratnya badan sapi menjadikan repot menurunkan. Pada saat turun, Pak, dari truk, kakinya sapi patah, anjlok, toko truk, patah kakinya. Binatang yang cacat sebelum disembelih tidak sah jadi korban. Jadi binatang korban. Ingat-ingat, binatang ternak yang cacat tidak sah dijadikan hewan korban. Makanya hati-hati. Kalau sudah kasus seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Lompat dari truk, patah kakinya sebelum disembelih. Ini cacat. Tapi sekalian, beberapa tahun yang lalu sudah terjadi di Beratang. Sapi yang ada disembelih lepas. Sampai kita mesti meminta pertolongan polisi untuk ditembak. Ini kan kasus. Makanya setiap korban, Pak, asal sudah terlepas, sudah memenuhi syarat hewan korban, tidak apa-apa. Itulah yang kita pakai. Jangan bangga-banggaan besar-besaran sapi. Kalau nanti ujung-ujungnya merepotkan pada saat penyembelihan dan perawatan. Berikutnya, Pak, tentang sohibul kurban. Orang yang berkorban pada saat Idul Adha dan hari pasca. Jangan sampai terjadi bapak-bapak dengan istrinya rebutan nama untuk dicatat di panitia kurban. Sebab ada ibu-ibu yang protes, Pak, tiap tahun namamu saja yang tercatat dalam panitia kurban. Ganti, tahun ini saya. Tukaran. Ojo rebutan jeneng. Sebab apa? Rasulullah SAW menyebutkan, pahala korban seekor kambing dapat mencakup satu keluarga. Jika suami kemudian berkorban, tercatat dalam panitia korban nama suami, istri juga mendapatkan pahala yang sama. Anak-anaknya juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi tidak usah rebutan nama. Bapak sekalian, Rasulullah SAW telah bersabda dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 3637. Ya Aisyah, halumil mudiyah. Hai Aisyah, ambilkan aku pisau yang besar. Ini menjadi hukum, menjadi etika pada saat penyembelihan. Menyembelih hewan kurban harus menggunakan pisau yang besar. Ya Aisyah, halumil mudiyah. Thumma qalas hadiha bihajarin. Fafa'alat, thumma akhadaha wa akhadal qabsa. Wa arjabahu, thumma dahahu, thumma qala, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Thumma do'abi. Bapak sekalian, ada yang mesti kita pahami dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih dalam kitab hadis sahih Muslim nomor 3637. Ada asbabul wurud, sebab-sebab Rasulullah berdoa seperti ini. Bapak sekalian, pada saat Idul Adha, ada suami istri itu menangis
di depan Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, hari ini hari raya kita, hari besar umat Islam. Mengapa kamu menangis di hari raya ini? Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Enak jadi wong sugih. Apa maksudnya? Dia menjawab, orang kaya dengan kekayaannya bisa haji. Dengan kekayaannya dia bisa umroh. Dengan kekayaannya dia bisa berkorban. Dengan kekayaannya dia bisa zakat, bisa sedekah, bisa menolong orang lain dengan kekayaannya. Sementara orang kaya berdoa seperti kami yang miskin-miskin ini berdoa. Orang kaya berpuasa seperti kami yang miskin-miskin ini puasa. Sementara kami ya Rasul tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa berkorban. Karena kami ini orang-orang miskin. Kiranya orang-orang kaya telah memborong amalan-amalan dalam ajaran Islam yang kau ajarkan. Maka Rasulullah berdoa seperti ini. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Thumma dhuhabi. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad. Terimalah kurban ini dari umat Muhammad. Jadi, bagi orang-orang miskin, orang-orang Islam yang fakir miskin, tidak bisa berkorban karena kemiskinannya, tidaklah usah kita bersedih hati. Sebab orang yang miskin, yang fakir, yang tidak bisa berkorban, kemiskinannya itu, korbannya itu ditanggung oleh Rasulullah SAW dengan doa ini. Walaupun Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing, dia menyebutkan, dengan namamu ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kiranya doa ini berlaku sampai nanti akhir zaman. Bagi orang-orang miskin, karena kemiskinannya tidak bisa berkorban, kemiskinan tidak bisa korban itu ditanggung oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan doa yang tersebut itu. Ini enaknya jadi umat Muhammad. Namun sekalian, selanjutnya kita bicarakan, jika seseorang berkorban dengan seekor kambing, maka pahala korban hewan tersebut telah cukup untuk seluruh anggota keluarga. Baik keluarga itu masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bapak ibu sekalian berkorban, sementara bapak jenengan sudah wafat 10-20 tahun yang lalu. Jika jenengan korban tanpa menyebut nama bapak kita yang sudah meninggal dunia itu pun mendapatkan korban dari kita. Dari pemahaman hadis wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Nabi itu ada yang sudah meninggal, ada pula yang masih hidup. Siti Khadijah itu Ummul Mukminin, keluarga Nabi. Dari Khadijah lah Rasulullah punya anak. Sementara Rasulullah menyembelih itu sudah di Madinah. Siti Khadijah sudah meninggal dunia di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Penyebutan wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, maka Siti Khadijah pun mendapatkan pahala korban. Ini pemahaman dari hadis, teks hadis ini. Tapi juga ada yang berbeda pendapat. Jika jenengan korban, sementara ayah ibu jenengan sudah meninggal dunia, pendapat kedua menyebutkan
ayah dan ibu jenengan sudah wafat itu mendapat pahala kesolihan anak. Karena jenengan melaksanakan amalan yang menjadikan jenengan solih, maka bapak ibu yang sudah di alam barzah mendapatkan pahala kesolihan anak. Kalau itu yang dipahami maka umum. Tetapi hadis Nabi menyebutkan wa ali Muhammad terkait dengan kurban, maka juga dapat disebutkan bahwa begitu kita berkurban, maka keluarga kita pun mendapatkan pahala yang sama, walaupun sudah meninggal dunia, tanpa menyebut nama almarhum almarhumah. Berikutnya, kata keluarga itu adalah menyangkut istri, anak, dan kerabat yang dinafkahi. Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban patungan. Sekarang banyak di tengah masyarakat kita, kumpulan pengajian PKK. Anggotanya berapa? 50. Urunan, patungan. Beli 1 ekor kambing. Dibawalah ke panitia penyembelihan hewan. Menyebutkan, Pak, ini adalah korban dari ibu-ibu PKK. 1 ekor kambing. Lalu sekalian, seekor kambing itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban patungan. Ya. Terus gimana? Jatuhnya adalah, kalau itu yang terjadi, jatuhnya adalah jatuh pada sedekah biasa. Ya. Karena apa? Sudah di luar batasan tentang berapa jumlah orang yang berkorban. Beda dengan sapi yang boleh patungan 7 keluarga. Kalau onta 10 keluarga. Tapi kalau kambing 1 keluarga. Sekolah atau sekolahan, muridnya jumlahnya 100, urunan dapat 1 ekor kambing. Ono sing urun 100, ada yang 200, ono yang 50, ono sing gak urun. Ya. Nah, Bapak sekalian, ranah pendidikan, tarbiyah itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau ditarik hukum pada seekor kambing tidak bisa dijadikan hewan kurban patungan, maka jatuhnya adalah jatuh pada sedekah biasa. Berikutnya Bapak sekalian, pendistribusian daging hewan kurban. Ini penting diketahui. Orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Jenengan kurban boleh pesen pada panitia. Panitia, nanti kalau kambing kurban saya sudah selesai dipotong, saya minta 1 saja. Minta apa? Minta kaki 1 saja. Boleh. Boleh pesen. Tapi kalau pesen jangan banyak-banyak. Ya. Malah merepotkan panitia nanti. Orang yang berkorban boleh makan daging hewan kurban. Orang kaya boleh makan daging kurban. Orang miskin pun boleh makan daging kurban. Bahkan orang beda agama pun boleh makan daging hewan kurban. Ini bedanya dengan zakat. Kalau zakat fitrah dibatasi lil fuqara wa masakin. Zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Kalau zakat mal, infak dan sedekah ada 8 asnaf. Tetapi kalau daging kurban, semua orang boleh makan daging kurban. Lalu sekalian, hal itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am
Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak bahimatil an'am. Maka makanlah sebagian. Dhamir mukhatab ayat ini, orang yang diajak bicara ini adalah orang yang berkorban. Maka makanlah sebagian. Jadi orang korban boleh makan daging hewan korbannya. Dan berikanlah kepada orang untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Orang miskin, Bapak sekalian, ada dua. Disinilah nantinya kita dibutuhkan kepekaan terhadap orang-orang miskin seperti itu. Ada orang miskin yang minta-minta. Al-Quran menyebutkan qoni. Apa? Qoni. Qoni itu orang miskin yang minta-minta. Mu'tar itu orang miskin yang tidak mau minta. Bahkan dia mengatakan, walaupun aku fakir, walaupun aku miskin, saya tidak akan pernah minta. Diberi tak terima, tapi kokon jaluk moh aku. Nah, ada seperti itu. Jadi miskin itu ada dua. Miskin yang minta-minta dan miskin yang tidak mau minta. Seorang anggota panitia penyembelih kurban harus peka. Siapa orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta, terus juga diberi. Jadi miskin yang minta-minta diberi, orang miskin yang tidak mau meminta juga diberi. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-36. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Maka berilah makan dari hewan kurban itu orang-orang yang minta-minta, orang-orang miskin yang minta-minta, dan orang miskin yang tidak mau minta. Qoni mu'tar. Sing repot sugih minta-minta. Nah, tapi kalau dalile nek ngono. Jadi kalau miskin minta-minta ada dalilnya. Miskin yang tidak minta-minta juga ada dalilnya. Tapi kalau kaya minta-minta, lah itu tidak ada dalilnya. Ya. Walaupun orang kaya boleh makan daging korban. Makna memberi makan adalah bebas. Menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Ada dua kata, hadiah dan sedekah. Kalau hadiah atau hibah itu umum. Siapapun boleh kita beri hadiah. Baik sesama muslim maupun non-muslim. Boleh diberi daging hewan kurban. Ya. Tapi sekalian, berikutnya, yang perlu diperhatikan baik-baik. Jika korban disembelih pada tahun terjadinya kelaparan, terjadi paceklik, kelaparan, terjadi musibah, yang mungkin musibah itu nasional. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir. Jika korban disembelih pada tahun terjadinya kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging korban tersebut lebih dari 3 hari. Ya, ini ingat-ingat ini. Ini instruksi Rasulullah. Jadi kalau nanti suatu negara itu, suatu daerah tempat dia tinggal itu terjadi musibah,
kelangkaan makanan atau paceklik, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, ya, maka tidak diperkenankan menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Tersebut dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 5143, disebutkan di situ. Barang siapa berkorban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga. Tahun berikutnya datang Idul Adha. Maka hal seperti ini, Pak, dipertanyakan oleh para sahabat. Ya Rasul, apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin? Tidak menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari. Maka Rasul menjawab, makanlah daging hewan kurban itu. Berikanlah makan orang lain dengan daging kurban itu. Lalu simpanlah. Boleh menyimpan. Lanjut sabda Rasul, karena pada tahun kemarin orang banyak berada dalam kesusahan. Maka aku ingin kalian membantu mereka. Jadi kalau nanti negaranya aman, tidak terjadi bencana alam, tidak terjadi kesulitan pangan, tidak terjadi paceklik, maka boleh menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Bahkan subhanallah, saking amannya negeri ini dan saking banyaknya orang berkorban, ada orang menyimpan daging kurban itu pendak Idul Adha itu masih simpan di freezer setahun. Jadi hingga datangnya Idul Adha tahun depan itu masih ada, boleh menyimpan, ya. Jadi ini apa? Larangan menyimpan disebabkan ada ilatnya. Boleh menyimpan jika negeri aman, tidak boleh menyimpan jika terjadi kecelakaan pangan di masyarakat tempat ia tinggal itu. Selanjutnya, Pak. Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging maupun lainnya, termasuk juga kulitnya. Ini berlaku bagi mereka shahibul kurban. Pemahamannya begini, seandainya jenengan berkurban, kemudian jenengan oleh panitia kurban diberi bagian lebih banyak dari orang-orang yang tidak berkurban. Jenengan dikasih kulit, dikasih kikil. Jenengan karena shahibul kurban diharamkan menjual daging kurban atau kulit kurban. Jadi yang diharamkan itu yang kurban penjualnya. Bapak sekalian, bagi kita yang menerima bukan shahibul kurban, boleh memanfaatkan walaupun dengan harganya. Dengan kata lain, boleh menjual. Maaf Pak ya, orang-orang miskin pada saat Idul Adha banyak yang kemudian mendapatkan daging kurban. Oleh orang miskin ini dijual ke tukang-tukang bakso. Kok tidak disimpan? Disimpan di mana? Orang miskin tidak punya kulkas, tidak punya freezer, malah rusak dagingnya. Maka orang yang miskin yang menerima bagian daging kurban boleh menjual. Tapi bagi kita yang shahibul kurban, yang berkurban, tidak boleh menjual daging kurban.
Bapak sekalian, karena waktu sudah habis, dan alhamdulillah ada makalah yang bisa dibawa pulang dan dibaca di rumah. Mudah-mudahan mendatangkan hidayah untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.